Halo semua teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan serta usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan bagaimana perkara ijazah Presiden Joko Widodo ini terus dipermasalahkan oleh sebuah kelompok yang itu lagi dan itu lagi gitu ya. Bagaimana mereka begitu terobsesi menurunkan, memakzulkan Presiden Jokowi melalui tuduhan ijazah palsu. Padahal kita tahu sejak beliau jadi wali kota, gubernur hingga presiden itu butuh yang namanya pemberkasan. Tentu ada verifikasi mengenai keaslian dokumen-dokumen yang dituduhkan tersebut seperti ijazah salah satunya hingga kartu keluarga hingga KTP kan tentu pasti membutuhkan pemberkasan. Jadi kalau misalnya palsu pasti sudah ketahuan gitu. Nah, tapi di sini ada seorang ibu yang cerdas yang coba membongkar motivasi kenapa sih kelompok ini selalu berusaha memakzulkan Presiden Jokowi melalui tuduhan ijazah palsu. Nah, bagaimana argumentasinya? Yuk kita simak bareng-bareng. Kita menghadiri sidang PMH. Ya, ini boleh dikatakan ijazah palsu jilid 2 milik seorang Presiden Republik Indonesia. Ya, jilid 3 malah ya, karena pidananya sudah terjadi di Solo. Kami ingin mengatakan yang sedang disidangkan ini ya, seperti yang saya katakan tadi adalah primus inter parus, yaitu orang yang pertama dan utama di antara orang-orang yang setara dan sederajat. Mengapa dia dipilih? Pasti karena dia punya keistimewaan, ya. Nah, akan tetapi adalah tugas kita, hak kita. Jika kita memiliki hak memilih dan dipilih, kita punya hak konstitusional untuk mengetahui apakah dasar legitimasi dari bercokolnya presiden kita ini adalah legitimate atau tidak, ya. Justisi atau tidak, kan begitu. Nah, oleh karena itu jangan dianggap sebagai upaya untuk menjatuhkan, itu salah ya. Perlu diketahui korbannya sudah ada ya. Kami mempunyai modal keputusan pengadilan Solo di mana Bambang Tri pada hari ini telah dijatuhi hukuman 4 tahun dan itu ingkrah ya. Dan ternyata keputusan tersebut tidak menyatakan seperti yang didakwakan oleh dakwaan palsu daripada jaksa, melainkan hanya tentang berita bohong. Berita bohong pun kalau kita klarifikasi tidak akan berita bohong. Tinggal negara ini mau membuka atau tidak, kan begitu. Ya sebenarnya perkara ini sih simpel ya teman-teman. Sudah banyak yang menasehati kelompok ini bahwa siapa yang menuduhkan ya itu yang harus membuktikan. Nah, mereka sebenarnya yang harus membuktikan. Ini malah Presiden Jokowi yang disuruh nunjukin ijazah aslinya ini jadi kocak. Lah mereka dasarnya apa menuduh palsu gitu loh. Mereka punya dokumen apa sebagai barang bukti gitu bahwa ijazah presiden palsu. Nah kan ini yang sebenarnya mereka perlu buktikan. Jangan malah nyusahin orang udah mah Presiden Jokowi dituduh, Presiden Jokowi lagi yang disuruh membuka datanya. Kan ini aneh ya, mereka dong, mereka yang nuduh, ya mereka yang harusnya membuktikan gitu kan teman-teman. Nah, kita simak jawaban cerdas dari seorang ibu ya. Halo, ya saya melihat ada sebuah video akal sehat yang mengunggah orasi seorang wanita yang memasalahkan tentang ijazah palsu. Pertanyaan saya pada seorang wanita itu, lebih percaya mana Bambang Tri yang hanya drop out ya, kuliahnya, seorang yang tidak punya pekerjaan ya, hanya menulis seperti itu, tidak punya dasar, dengan pernyataan UGM. Ya. Ini percaya mana? Nah, ini adalah judulnya ya, yang mengunggah itu adalah akal sehat. Seperti itu. Kalau itu dipermasalahkan, ya, ternyata jika kan begitu toh, jika ijazah itu betul palsu, maka semua kebijakan, semua yang diputuskan oleh Presiden Jokowi batal. Itulah tujuanmu. Itulah titipan yang untuk kamu. Titipannya adalah itu, Bu, ya? Bagaimana caranya. Masuk akal. Nah, bagaimana caranya agar semua kebijakan itu adalah batal. Solusinya itu adalah memakzulkan presiden. Masuk akal ya? Masuk akal. Dengan cara ijazah. Siapa yang kamu ikuti? Ya, siapa yang kamu ikuti? Narasi seorang wanita seperti itu.
Intinya adalah itu. Bukan perkara ijazahnya, tetapi bagaimana caranya agar semua kebijakan itu dibatalkan semua. Solusinya adalah memakzulkan presiden. Batalkan. Caranya ya, masuk bagaimana? Akal sih. Jalurnya bagaimana? Yaitu dengan ijazah. Oke, masuk akal. Kan itu. Sementara dengan ijazah tidak bisa. Sekarang Ijazah dengan palsu, demo berkali-kali, people power, itu tidak bisa. Jadi intinya udah sering. hanya itu saja. Betul. Terus kok ngomong, ya pemerintah Indonesia ini lebih berat Cina atau apa? Loh, investasi apa tidak ingin mengikuti? Bagaimana Indonesia membuka diri untuk investor seluruh dunia? Betul. Investornya itu ditawarkan. Tapi dari semua investor Sepakat. Ya, nggak pilih-pilih. satu negara yang mau ya, memberikan ilmunya ketika investasi di Indonesia. Ini loh dipikir. Ya, Cina. kamu ya mengatakan Transfer bahwa teknologi rakyat yang kan. miskin ini ya saat ini butuh pekerjaan. Kamu saat ini mendapat pekerjaan yaitu ngomong, berorasi seperti itu. Ya. Kamu dapat uang dari orang yang menyuruhnya. Satu, Betul. orang-orang yang begitu Jokowi terpilih, dia marah dengan Jokowi, koruptor, mafia, penyimpan uang, ya, itu marah dengan Jokowi. Ya, jadi kalau menurut saya sih sebenarnya kita tidak perlu ya ada pro Cina Indonesia, pro Jepang atau apa. Sebenarnya Indonesia itu menawarkan investasinya itu ke semua negara, ke Arab Saudi, ke Cina, ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang, ke semuanya, karena Indonesia ini bukan negara liberal, tapi negara yang terbuka. Saya ingat itu omongan Pak Jokowi. Kita bukan negara liberal, tapi kita bukan tertutup. Kita negara yang terbuka pada kolaborasi, pada kerjasama. Nah, itu sebenarnya spirit Pak Jokowi itu spirit kolaborasi, sehingga semuanya membangun Indonesia. Gitu. Jadi tumbuh bersama. Jadi bahkan Pak Jokowi pernah menegur BUMN ya. Menegur BUMN agar perusahaan itu tidak dimiliki sendiri. Ayo kerjasama. Ini seperti Cina. Cina itu misalnya ada Apple, itu dibikin di sana spare partnya, chipnya dari Amerika misalnya, tapi kayak bodinya itu kolaborasi dengan perusahaan lokal. Itu yang dimaksud Pak Jokowi. Jadi hanya Cina sejauh ini yang mau seperti itu, transfer teknologi dan bekerja sama. Eropa, Amerika itu malah menuntut Indonesia di WTO sama di IMF gitu loh. Nah, kenapa ini malah dipuji-puji? Kenapa Cina yang tidak menuntut Indonesia di WTO malah dimusuhi? Cina yang mau investasi membangun smelter ya, membangun hilirisasi, kok malah dimusuhi? Eropa yang menuntut Indonesia di pengadilan internasional perdagangan malah tidak dimusuhi. Nah, ini kan malah kelihatan yang pro asingnya sebenarnya siapa gitu loh. Ya gitu ya teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga videonya bisa dinikmati. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.